Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Mode Pembelajaran Numeric Head Together atau NHT untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pembelajaran IPS kelas 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Legina dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18010290, dan yang terhormat kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Ishak Nuryadin MPD. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang. Di sini sudah terdapat poin-poinnya, yaitu ada sekolah dasar, belajar, minat, pembelajaran IPS maupun model pembelajaran NHT. Untuk sekolah dasar itu adalah jenjang pendidikan dasar yang proses penyelenggaraannya dilakukan kurang lebih selama 6 tahun. Sekolah dasar adalah dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik. Sedangkan belajar adalah suatu hasil perubahan dalam memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu minat. Minat adalah kesadaran diri seseorang dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Dan untuk pembelajaran IPS adalah ilmu yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, yaitu baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang untuk mode pembelajaran NHT adalah mode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini model pembelajaran NHT ini pelaksanaannya yaitu kita sebagai guru membentuk kelompok-kelompok dan kemudian kita membagikan nomor-nomor untuk nantinya sebagai tanda pengenal saat kita melakukan proses diskusi. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi masalahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada apakah mode pembelajaran Numeric Head Together ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, dan yang kedua yaitu bagaimana peserta didik dalam proses pembelajaran yang masih konvensional. Masalah dalam setiap penelitian harus ada batasan masalah agar dalam melakukan pengkajian masalah peneliti ini lebih fokus dan lebih jelas untuk menyampaikannya. Batasan masalah yang peneliti ambil di sini yaitu rendahnya minat belajar peserta didik terutama pada mata pelajaran IPS. Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, maka masalah ini yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah mode pembelajaran Numeric Head Together NHT ini dapat berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik kelas 5. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Yang pertama, pembahasan selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian pembelajaran IPS. IPS itu sendiri merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang keterkaitan manusia dengan kehidupan lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, awal pemikiran pendidikan IPS di Indonesia ini mengadopsi dari negara Amerika Serikat yang kemudian disesuaikan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, ataupun pelaksanaan pembelajarannya. Nah, NCSS juga berpendapat bahwa pendidikan Indonesia adalah pembelajaran yang mencakup ilmu, baik itu ilmu sosial maupun ilmu humaniora, agar nantinya dapat diharapkan perilaku dari peserta didik ini dapat berpartisipasi dalam pemecahan permasalahan seperti permasalahan sosio kebangsaan. Nah, pendidikan IPS ini tidak terdiri dari ilmu tunggal saja, melainkan dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, geografi, ekonomi, psikologi, dan sebagainya, yang dijadikan untuk materi bahan ajar program
kedua yaitu kita membahas pengertian minat. Minat adalah suatu ketertarikan atau rasa lebih suka terhadap suatu hal ataupun aktivitas tanpa adanya paksaan atau suruhan. Nah, menurut Simbolon, minat ini diartikan sebagai kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan seseorang, suatu barang, atau aktivitas dalam bidang-bidang tertentu. Nah, setiap anak ini memiliki minat yang berbeda-beda, makanya kita sebagai calon guru kita harus mengoptimalkan cara penyampaian maupun bahan pengajaran agar nantinya peserta didik ini dapat menyesuaikan dengan minat yang mereka miliki. Nah, mengapa demikian? Karena minat ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan derajat keaktifan peserta didik. Nah, yang kedua kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama itu ada faktor internal yang terdiri dari faktor jasmania berupa kondisi fisik kita yang dapat meningkatkan minat, dan juga psikologis, yaitu misalkan daya pikir kita, ingat kita yang dapat mempengaruhi minat. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Yang keluarga ini merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan minat anak. Nah, sedangkan faktor sekolah ini dapat melalui pembelajaran sehingga anak ini dapat berminat untuk belajar. Sedangkan yang lingkungan ini dapat meningkatkan minat bila peserta didik mengikuti kegiatan-kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat ada macam-macam minat. Macam-macam minat ini berdasarkan timbulnya minat terdiri dari minat primitif dan minat kultural, dan sedangkan berdasarkan arah minat terdiri dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang kelima yaitu fungsi minat. Fungsi minat ini sangat besar sekali terhadap proses pembelajaran karena minat ini memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, peserta didik ini akan mendapatkan hasil belajar yang baik apabila ia berminat terhadap sesuatu hal yang ia pelajari. Karena dari minat tersebut maka dengan sendirinya ia akan aktif dan akan mengikuti pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya landasan teori model pembelajaran NHT. Yang pertama, pengertian model pembelajaran NHT. NHT ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. NHT merupakan model pembelajaran yang menggunakan numbering, di mana guru membentuk kelompok-kelompok peserta didik. Nah, nantinya kelompok-kelompok tersebut diberikan nomor. Menurut Aris Soimin, model pembelajaran NHT ini adalah pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya ini memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lain. Nah, yang kedua ada langkah-langkah model pembelajaran NHT. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan ini dilakukan guru dalam perancangan pembelajaran, seperti guru mempersiapkan RPP, media pembelajaran, ataupun sumber belajar yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan, yaitu model pembelajaran NHT. Nah, yang kedua ada pembentukan kelompok. Di sini guru membentuk kelompok sebanyak 4-5 peserta didik di dalam satu kelompoknya. Nah, kemudian kelompok tersebut diberikan nama atau nomor sebagai penanda nantinya untuk bahan diskusi. Selanjutnya, dalam kelompok tersebut tidak boleh adanya pilih kasih. Jadi setiap kelompok itu harus ada pencampuran latar belakang sosial peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu ada diskusi. Nah, tahap diskusi ini di mana guru memberikan lembar kerja untuk setiap peserta didik ya sebagai bahan yang akan mereka pelajari. Dalam setiap kelompok, peserta didik berpikir bersama untuk meyakinkan setiap orang mengetahui jawaban dari lembar kerja yang telah dibagikan. Nah, yang keempat itu pemanggilan nomor.
Nah, dalam tahap ini guru menyebutkan nomor. Apabila ada peserta didik yang nomornya terpanggil, maka dia akan mengangkat tangan. Selanjutnya, guru akan mengajukan pertanyaan dan kemudian peserta didik tersebut memberikan jawaban sesuai apa yang mereka diskusikan dengan kelompoknya. Nah, yang kelima yaitu ada pemberian kesimpulan. Di sini kita sebagai seorang guru lebih baiknya menjelaskan ulang atau memberikan jawaban akhir, menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu pemberian penghargaan. Di sini guru sebagai apresiasi terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran seharian itu. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran NHT. Kelebihan model pembelajaran NHT yang pertama yaitu dapat memotivasi peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik ini aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kekurangan dari model pembelajaran NHT ini yang pertama yaitu memerlukan waktu yang lama, yang kedua itu memerlukan konsentrasi dalam kegiatan pembelajarannya, dan yang ketiga itu bisa membuat siswa ini menjadi grogi atau bahkan merasa takut dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengaruh dari model pembelajaran NHT terhadap minat belajar peserta didik, yaitu di mana model pembelajaran NHT ini setiap anggotanya kan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, dalam kelompoknya maka dapat membuat peserta didik ini berpartisipasi aktif, memiliki pemahaman sendiri, dan yang penting yaitu dapat mempengaruhi minat belajarnya. Penelitian relevan yang pertama itu ada penelitian oleh Hadiani tahun 2012 dengan judul keefektifan pembelajaran Numbered Head Together terhadap kemampuan pemahaman konsep. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengetahui pemahaman peserta didik yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Dan yang kedua yaitu penelitian oleh Apriani tahun 2019 dengan judul pengaruh penerapan model Numbered Head Together terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Ngabak. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran NHT terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 2 Ngabak. Dan yang terakhir penelitian oleh Arisin tahun 2015 dengan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 semester 2 SD Gugus 6 Kecamatan Kintamani tahun pelajaran 2014 atau 2015. Kerangka berpikir. Yang pertama ini kita melakukan tahapan awal. Tahapan awal yang kita lakukan yaitu kita melakukan pretest. Pretest ini kita lakukan kepada 2 kelas. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan post-test. Post-test itu juga kita adakan di 2 kelas. Selanjutnya kita akan mengamati dari dua kelas tersebut. Dua kelas tersebut yaitu kelas kontrol. Kelas kontrol ini tanpa pengaruh model pembelajaran NHT. Sedangkan ada kelas eksperimen. Kelas eksperimen ini yang menggunakan model pembelajaran NHT. Setelah itu barulah kita mengamati dari penerapan model pembelajaran tersebut. Apakah ada pengaruh di kelas kontrol atau tidak, kemudian apakah ada pengaruh juga di kelas eksperimen atau tidak. Nah, barulah kita mendapatkan hasil. Nah, setelah itu hasilnya baru kita dapat simpulkan bahwa minat belajar peserta didik ini tinggi dengan menggunakan model pembelajaran NHT atau dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu berdasarkan kerangka berpikir dan kajian pustaka yang sudah dijabarkan, maka
Dengan ini, hipotesis yang diajukan yaitu model pembelajaran Lamberth Head Together ini dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik. 3. Metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh pemberian model pembelajaran Lamberth Head Together atau NHT terhadap minat belajar peserta didik. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cipayung, Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Peneliti memilih sekolah dasar ini karena sekolah dasar ini memiliki kriteria untuk dilakukannya penelitian, yaitu jumlah siswa antar kelas dan waktu jam pelajarannya itu hampir sama. Selain itu juga posisi letak kelas A dan kelas B ini berada di posisi lantai 2 dan samping-sampingan. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun pelajaran semester genap yaitu 2020-2021. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen. Nah, menurut Zamara dan Zen, metode eksperimen ini adalah cara penyajian pembelajaran di mana si siswa ini melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri apa yang dipelajarinya. Metode eksperimen ini digunakan untuk melihat sebuah keefektivitasan dari sebuah percobaan terhadap kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode experimental research. Nah, jenis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan quasi-experimental research. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Cipayung yang terdaftar sebagai peserta didik semester genap tahun 2020-2021. Sedangkan untuk sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel ini harus yang benar-benar menggambarkan keadaan dari populasi tersebut. Maka dari itu, sampel yang digunakan pada penelitian ini peserta didik kelas 5A dan kelas 5B. Teknik dan ukuran sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan apabila objek dan sumber datanya sangat luas. Teknik pengambilan sampel ini juga lebih mengarah kepada bentuk kelompok bukan kepada individu. Sedangkan untuk ukuran sampel, awalnya sampel berasal dari populasi sebanyak 3 kelas, kemudian terpilih menjadi 2 kelas sebagai bahan penelitian, yaitu kelas A sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran NHT, sedangkan kelas B sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional atau tidak menggunakan model pembelajaran NHT. Rancangan pelakuan. Yang pertama itu ada materi pembelajaran. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan mata pelajaran IPS dengan materi keragaman, kenampakan alam, dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Materi tersebut membahas tentang perbedaan waktu yang ada di Indonesia, flora fauna yang ada di Indonesia, maupun kenampakan-kenampakan yang ada di Indonesia, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatannya. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu penerapan model pembelajaran Lamberth Head Together atau NHT. Nah, yang ketiga yaitu ada pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan awal. Kegiatan awal ini kita membuka pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti tersebut, kita melakukan pengajaran atau penyampaian materi, diskusi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini kita melakukan kesimpulan ataupun memberikan penghargaan kepada peserta didik. Teknik pengumpulan data. Ada instrumen variabel terikat dari minat. Di sini ada definisi konseptual. Definisi konseptual dari minat. Minat merupakan suatu bentuk ketertarikan atau kesenangan pada suatu hal seperti mata pelajaran yang dapat menimbulkan perubahan
berperan penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya minat ini dapat membuat siswa mendapatkan suatu keberhasilan dari proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua itu ada definisi operasional. Nah, untuk menumbuhkan minat ini kita dapat berbagai macam faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini ada tes, angket, dan juga perangkat pembelajaran. Nah, tes di sini digunakan untuk mengetahui minat belajar IPS peserta didik, yaitu dengan memberikan soal esai sebanyak 5 soal yang valid dan reliable. Nah, angket di sini dimaksud yaitu angket minat belajar. Nah, kita menggunakan angket tertutup. Angket bertujuan untuk mengetahui tingkatan minat belajar peserta didik. Sedangkan untuk perangkat pembelajaran kita menggunakan lembar kerja dan RPP sebagai bahan materi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kisi-kisi instrumen pada penelitian ini yaitu ada skala minat dan juga ada scoring. Skala minat ini bertujuan untuk kita mengetahui tingkatan minat setelah terjadinya proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran NHT. Sedangkan scoring ini untuk mengetahui keberhasilan hasil belajar dengan munculnya minat terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran NHT. Uji validasi dan uji reliabilitas. Uji instrumen dilakukan kepada peserta didik kelas 5 SDN Negeri Cipayung. Yang pertama itu ada uji validasi. Uji validasi merupakan suatu ketepatan atau kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dan hasil ukur yang diberikan sesuai dengan apa yang diukur. Alat ukur yang valid tidak hanya mampu mengungkapkan data dengan tepat, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang cermat mengenai data yang diukur. Nah, berikut ada rumus untuk menguji validasi. Nah, sedangkan yang kedua itu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan hasil suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Di bawah juga sudah terdapat rumus dari uji reliabilitas. Yang selanjutnya ada instrumen bebas dari model pembelajaran NHT. Yang pertama ada definisi konseptual. NHT merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk saling bekerja sama dalam masing-masing kelompoknya, sehingga anggota dalam suatu kelompok tersebut paham dengan hasil diskusi dari kelompoknya, dan mereka juga harus bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka kerjakan, sehingga dengan sendirinya peserta didik akan merasa dirinya harus aktif dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, siswa dapat menumbuhkan minat belajarnya sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, yang kedua itu ada definisi operasional. Nah, berikut ada langkah-langkah dalam melakukan model pembelajaran NHT. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada deskripsi data. Setelah data terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran NHT terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 5. Nah, yang kedua ada pengujian persyaratan analisis. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh model pembelajaran NHT terhadap minat belajar peserta didik. Hasil dari uji normalitas ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan taraf signifikannya. Biasanya untuk pendidikan itu menggunakan 5% atau 0,5. Nah, langkah kedua yaitu kita harus menghitung uji normalitasnya. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk pengujian kesamaan variabel dua kelompok data atau sampel. Nah, uji F dilakukan dengan membandingkan varian data.
Yang selanjutnya ada pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran NHT terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 5. Pengujian dilakukan dengan uji T pada taraf signifikan 0,05. Rumus yang digunakan seperti yang di bawah ini. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu H0 apabila rata-rata minat belajar IPS peserta didik pada kelas eksperimen lebih kecil dari rata-rata minat belajar IPS peserta didik pada kelas kontrol. Sedangkan H1-nya yaitu rata-rata peserta didik IPS pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata belajar IPS peserta didik pada kelas kontrol.